Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Lindong mengalahkan Chao Jen dalam baku hantam badasnya di kota boneka dengan kemudian menculik Teng Lei untuk membawanya kabur dari kota boneka, dalam kecepatan penerbangan yang dilakukan Xiaoyan si harimau meninggalkan cukup jauh wilayah kota boneka. Mereka pun pada akhirnya sampai di sebuah wilayah puncak tebing yang dalam dengan Lindong segera memerintahkan Xiaoyan untuk perlahan mendarat di tempat ini sebelum kemudian ia melompat dari punggung harimau belang itu dan dengan barbar melemparkan Teng Lei yang kali ini dalam keadaan tidak sadarkan diri ke tanah. Diikuti juga dengan tatapan fokusnya yang segera melirik ke arah belakang saat ia mendeteksi kemungkinan besar kelompok sekte boneka akan kesulitan untuk mengejar mereka mengingat tempat yang mereka singgahi kali ini memiliki radius jarak yang cukup jauh dari wilayah sekte boneka. Namun ketika Lindong masih menatap ke arah belakangnya, ia juga spontan memunculkan keheranan di wajahnya dengan sebenarnya tidak menyangka dapat bertemu seorang praktisi kuat seperti Chao Jen di wilayah sekte boneka. Ia memiliki kultivasi setengah langkah di ranah manifestasi sehingga membuatnya pun spontan memuji kekuatan sekte itu. Ia menurutnya tidak bisa diremehkan sedikit pun. Dan setelah Lindong memikirkan hal ini, tatapannya pun kemudian beralih ke arah Teng Lei saat ia mulai menunjukkan kesangarannya kepada pemuda tengil dari sekte boneka itu dengan menyuruhnya untuk bangun dari kondisi pingsannya, sembari juga mengancam akan menghabisinya jika ia tidak sedikit pun mau membuka matanya. Yang kali ini pun lantas membuat Teng Lei yang mendengar kata-kata ancaman dari Lindong ini segera membuka kedua matanya dengan tatapan sinisnya menatap ke arah pemuda titisan Jilong itu. Diikuti juga dengan perkataan barbarnya, ia mencoba menakuti Lindong atas tindakan Bang Jagonya menculiknya, yang kemungkinan saja hal itu dipastikan akan menyinggung sekte bonekanya. Namun di sini, Lindong tidak sedikit pun menunjukkan ketakutannya atas perkataan barbar dari Teng Lei, dikarenakan ia merasa semua masalah ini terjadi atas ulahnya dan juga sektenya itu sendiri, meninggalkan secara gigi di menara manifestasi untuk melakukan buah kuantum badas sampai titik darah penghabisan melawan penjaga menara. Dengan itu bertujuan untuk perlahan-lahan mencoba memokatkannya, sehingga membuatnya pun merasa permasalahan ini haruslah dibayar dengan nyawa. Sontak saja melihat Lindong berniat melakukan balas dendam dengannya, Teng Lei pun spontan memunculkan kepucatan di wajahnya, dikarenakan ia takut pemuda titisan Jilong itu kali ini secara brutal akan menghabisinya, sehingga membuatnya pun yang tampak sangat ketakutan kejadian membrutalkan ini akan terjadi pun. Tanpa basa-basi sosoknya bergegas mundur menjauh dari hadapannya. Namun tanpa diduga, tepat sosok Teng Lei baru saja mundur dari hadapan Lindong, raungan marah dari Xiaoyan si harimau pun tiba-tiba terdengar. Saat segera setelah raungan itu, ekor ular sanca darinya pun secepat kilat segera ditebaskannya ke arah Teng Lei. Dengan itu secara keras menghantam tubuh pemuda tengil itu, sehingga membuatnya pun pada akhirnya secara suram terpental mundur cukup jauh menghantam batu besar, yang membuatnya pun segera memuntahkan seteguk darah dengan kepucatan yang perlahan muncul di wajahnya. Bersama setelah Teng Lei terpental secara suram menghantam batu besar, Lindong pun segera mendatanginya sembari menatapnya menggunakan raut wajah sangarnya. Sebelum kemudian ia yang berniat membuat Teng Lei agar tidak bisa kabur lagi dari hadapannya pun segera memunculkan nyala api energi mental di telapak tangannya. Saat api itu pun tanpa basa-basi segera dilesatkannya ke arah Teng Lei. Dengan api itu segera melilit tubuhnya, sehingga membuat pemuda tengil itu pun kali ini tidak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Hal ini pun lantas membuat Teng Lei yang melihat dirinya dikekang oleh Lindong segera memunculkan perubahan ekspresi di wajahnya, sebelum kemudian ia menanyakan kepada pemuda titisan Jilong itu mengenai apa sebenarnya yang diinginkannya darinya. Saat Lindong yang mendengar pertanyaan dari Teng Lei ini pun segera memintanya untuk memberitahukan kepadanya mengenai beberapa informasi yang berkaitan dengan sekte bonekanya. Tetapi di sini Teng Lei yang mendengar permintaan dari Lindong ini pun spontan menolaknya, dikarenakan ia merasa hal itu sama saja merupakan tindakan tulul untuk membocorkan kelemahan dari sekte bonekanya, sehingga membuatnya pun membantah permintaan Lindong itu. Ia menurutnya merupakan sebuah mimpi di siang bolong. Namun Lindong yang mendengar permintaannya ditolak pun segera menunjukkan ancamannya kepada Teng Lei dengan menakut-nakutinya akan menggunakan teknik keterampilan roh rahasia. Jika ia tidak mau memberitahukan informasi ini, ia memiliki kemampuan untuk melacak semua ingatan seseorang. Dengan setelah menggunakan keterampilan itu, efek yang dihasilkan dari seseorang yang terkena keterampilan ini pun dipastikan akan mengalami kelinglungan. Yang hal ini pun sontak menyebabkan Teng Lei yang mendengarnya spontan memunculkan kepanikan di wajahnya. Dengan jelas ia secara alami mengetahui keterampilan roh rahasia itu terbilang cukup mengerikan dan ganas, dengan dampak yang cukup serius dihasilkan dari korbannya. Bahkan dipastikan keterampilan itu juga dikatakan bisa membuat seseorang menjadi gila, sehingga membuat Teng Lei yang mengetahui hal ini pun pada akhirnya memikirkan tentang keselamatan hidupnya saat ia segera menunjukkan keseriusannya untuk menanggapi permintaan dari Lindong ini dengan menanyakan kepadanya mengenai apa yang ingin diketahuinya dari sekte bonekanya. Saat Lindong yang melihat Teng Lei akhirnya menunjukkan ketakutannya dari ancamannya ini pun segera menunjukkan senyum santuinya dengan merasa ngakak mengenai ancamannya itu yang hanyalah tindakan untuk menakut-nakuti Teng Lei saja. Padahal dari kenyataannya ia secara alami tidak tahu menahu mengenai keterampilan roh rahasia itu. Sebelum kemudian ia menanyakan kepada Teng Lei mengenai sesuatu benda yang
didapatkan sekte bonekanya di bagian bawah simbol sarang boneka sewaktu pembukaan terakhir dari wilayah kuno di sekitar monumen manifestasi. Saat Tengle mendengar pertanyaan ini pun tampak menunjukkan niatan untuk tidak memberitahukan hal ini. Dengan segera ia hanya menunjukkan gestur menundukkan kepalanya sembari mengatakan ketidaktahuannya mengenai hal itu. Namun Lindo yang mengetahui pemuda tengil ini menunjukkan sifat bahlulnya. Dengan berpura-pura tidak tahu atas informasi itu pun segera menunjukkan raut wajah psikopatnya untuk memberikan siksaan-siksaan manjanya. Dengan segera ia memunculkan api energi mental yang tanpa basa-basi langsung dilesatkannya ke arah tubuh Tengle. Saat itu pun secara barbar segera membakar sekujur tubuhnya sehingga membuatnya pun spontan memunculkan teriakan suramnya sembari terus-menerus berguling-guling di tanah. Tetapi yang sudah tidak tahan lagi atas siksaan ini pun meminta Lindong untuk menghentikan semua tindakannya dengan berjanji akan memberitahunya mengenai hal itu. Menyebabkan Lindong yang melihat Tengle menunjukkan kesurenannya dalam siksaan manjanya ini pun segera menghentikan siksaannya itu. Dengan segera ia menjulurkan kedua jarinya untuk menyerap kembali api energi mentalnya yang saat ini melilit sekujur tubuh Tengle, sehingga membuat api itu pun pada akhirnya terbang kembali memasuki ujung jarinya. Setelah Tengle terbebas dari api energi mental Lindong yang melilit sekujur tubuhnya, dalam kepucatannya akibat siksaan manja itu, ia pun mulai memberitahukan Lindong mengenai informasi sekte bonekanya yang telah mendapatkan sebuah objek misterius dari simbol sarang boneka di dalam ruang tablet kuno. Menyebabkan Lindong yang mendengar ini pun segera menanyakan kepada Tengle mengenai keberadaan objek misterius itu sekarang. Saat Tengle pun segera memberitahukan bahwa objek itu sekarang berada di kota boneka yang mengerikan dengan dijaga langsung oleh bokapnya yang telah mengasingkan dirinya sejak memperoleh objek itu. Meskipun Tengle tidak tahu persis mengenai apa sebenarnya objek misterius itu, ia pun dapat menebak dan mendeteksi kemungkinan objek itu bukan sembarangan barang biasa. Tengle pun juga telah mendengar berita julid 2 hari yang lalu mengenai bokapnya yang akan mengumpulkan semua praktisi sekte bonekanya untuk membuka segel pada objek misterius itu. Dikarenakan setelah percobaan berkali-kali bokapnya membuka segel itu, semuanya pun secara membagongkan berakhir pada kegagalan. Oleh karena itu dengan mengumpulkan kekuatan seluruh praktisi sekte bonekanya, bokapnya itu pun berambisi untuk secara paksa membuka segel itu. Sontak saja mendengar informasi yang disebutkan Tengle, Lindong pun spontan memunculkan perubahan ekspresi serius di wajahnya. Dengan tidak menyangka si bokap Tengle itu dapat merasakan segel objek misterius itu, sehingga membuatnya pun spontan menebak kemampuan dari pemimpin sekte boneka itu tampaknya bukan kaleng-kaleng. Tetapi ketika Lindong masih memikirkan hal ini, suara Xiao Diao pun tiba-tiba terdengar di benaknya dengan mengingatkannya untuk tidak membiarkan begitu saja segel itu dirusak oleh pemimpin sekte boneka Tengsa. Dikarenakan ia merasa jika hal itu sampai terjadi dan objek misterius itu dapat dimurnikannya, dapat dipastikan kekuatan dari pemimpin sekte boneka itu menjadi sangat OP dengan tidak ada sebiji pun orang dari seluruh kekaisaran besar yang dapat menghentikannya. Hal ini pun lantas membuat Lindong yang mendengar pengingat dari Xiao Diao spontan terkejut terheran-heran sebelum kemudian dia memikirkan sebuah ide barbar untuk merebut objek misterius itu. Dikarenakan ia merasa jika saja dirinya mendapatkan benda itu, dapat dipastikan kemampuan di dalam dirinya sepenuhnya meningkat melampaui Lin Langtian dalam pertemuan klan yang diadakan setahun kemudian, sehingga membuatnya pun pada akhirnya membuat keputusan untuk pergi menuju kota boneka mengerikan itu dengan tujuan merebut objek misterius itu. Menyebabkan Xiao Diao mendengarnya pun hanya bisa mendukung keputusan barbar dari Lindong. Dan setelah membuat keputusan ini, Lindong pun segera menatap ke arah Tengle dengan kemudian ia meluncurkan sebuah serangan barbar untuk menteparkannya sebelum kemudian bergegas naik ke punggung Xiaoyan untuk pergi menuju kota boneka mengerikan. Namun baru saja Lindong hendak beranjak pergi, Xiao Diao pun segera menampakkan batang hidungnya dengan kemudian ia menyuruh pemuda titisan Jilong itu untuk membawa Tengle, dikarenakan ia merasa pemuda tengil itu dapat berguna bagi mereka sewaktu berada di sekte boneka mengerikan untuk menjadikannya sandera yang bertujuan menggertak pemimpin sekte boneka Tengsa. Menyebabkan Lindong mendengar ide jenius dari Xiao Diao ini pun segera menyetujuinya saat ia kemudian menyerap tubuh Tengle untuk disimpannya sebelum pada akhirnya memberitakan Xiaoyan si harimau untuk bergegas OTW pergi menuju kota boneka mengerikan. Dan singkat cerita setelah Lindong melakukan perjalanan panjang mendaki gunung melewati lembah, ia pun pada akhirnya sampai di wilayah itu. Dengan kali ini ia mendarat di sebuah pegunungan utama di sekte boneka mengerikan yang dikenal sebagai Gunung Hitam Yin. Bersama setelah Lindong mendarat di Gunung Hitam Yin ini, ia pun segera melesatkan tatapannya pada tembok besar kota boneka mengerikan. Dengan kali ini ia bisa melihat di dinding tembok besar itu banyak poster yang bergambarkan wajahnya tertempel di sana. Saat di sekitaran tembok itu ada juga para penjaga yang dengan sangar berdiri secara gagah, sehingga membuat Lindong yang melihat ini pun merasa kemungkinan saja mereka tidak akan mudah untuk bisa memasuki kota boneka mengerikan. Akan tetapi ketika Lindong merasakan kepasrahan untuk memasuki kota boneka mengerikan ini, ia pun secara mengejutkan tiba-tiba merasakan aura misterius dan kuat terpancar dari arah pegunungan dalam di sekitar kota boneka mengerikan. Dengan dari kelihatannya, hal ini disebabkan oleh sebuah ritual yang sedang dilakukan para praktisi sekte boneka.
Hal ini pun juga dibenarkan Xiao Diao saat ia segera memberitahukan Lindong mengenai ritual para praktisi sekte boneka ini yang bertujuan untuk mencoba memecahkan segel objek misterius simbol leluhur, sehingga membuatnya pun yang tidak mau ketinggalan akan ritual ini segera menyuruh Lindong untuk menuju wilayah itu. Namun tanpa diduga, tepat ketika Lindong baru saja sampai di TKP pegunungan dalam itu, keberadaannya pun secara mengejutkan diketahui, yang membuatnya pun pada akhirnya diserang oleh para praktisi boneka. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Wudong Qiangku Season 4 episode 5 yang baru tayang Sabtu depan. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.